Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Putri Rezeki Korompot dari kelas D. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Partai Golkar. Baiklah, yang pertama yaitu sosial politik Partai Golkar. Partai Golkar berdiri pada tanggal 20 Oktober tahun 1964. Dengan didirikannya Sekber Golkar di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber ini lahir karena rongrongan dari PKI dan ormasnya dalam kehidupan politik. Sekber Golkar menjadi wadah dari golongan fungsional atau golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Ketua pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal Juhartono. Sekber Golkar sendiri terdiri dari berbagai organisasi pemuda, wanita, sarjana, jurnalis, buruh, tani, nelayan, dan lainnya. Awalnya hanya ada 61 organisasi dan kemudian berkembang hingga menjadi 291 organisasi yang kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaan ke dalam 7 kelompok induk organisasi yang disebut sebagai KINO. Organisasi tersebut yaitu koperasi yang pertama, Koperasi Serbaguna Gotong Royong, yaitu KOSGORO. Kedua, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, yaitu SOKSI. Ketiga, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, yaitu MKGR. Keempat, Organisasi Profesi. Kelima, Ormas Pertahanan Keamanan, yaitu HANKAM. Keenam, Gerakan Karya Rakyat Indonesia, yaitu GAKARI. Dan yang terakhir yaitu Gerakan Pembangunan. Selanjutnya yaitu pemimpin Partai Golkar. Dr. Andes Insinyur Airlangga Hartarto adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019 sampai 2024 pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin. Airlangga Hartarto memiliki banyak prestasi selama memimpin Partai Golkar. Dia mampu menjaga dinamika partai sehingga tidak ada gejolak internal yang mengganggu konsolidasi Partai Golkar. Airlangga juga adalah tokoh yang dapat menjaga keseimbangan politik dari berbagai kekuatan di Golkar. Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga mampu meraih kursi terbanyak kedua pada pemilu legislatif 2019. Begitu juga Partai Golkar dapat menempatkan 5 orang kader dalam Kabinet Jokowi melalui tangan dingin Airlangga Hartarto. Golkar dapat menempatkan kader terbaik yaitu Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR dan diterima oleh semua fraksi di MPR. Dapat kita ketahui bahwa kepemimpinan Airlangga membawa banyak prestasi pada Partai Golkar saat ini hingga ke depannya nanti. Selanjutnya yaitu sistem nilai Partai Golkar. Partai Golkar, singkatan dari Partai Golongan Karya, yang sekarang dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Partai yang memiliki sejarah bahwa partai ini selalu berpartisipasi sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Dalam sejarah Golkar sendiri, tak lepas dari pengaruh sang bapak pembangunan Indonesia, yakni Presiden kedua yaitu Soeharto. Dalam pemilu pada tahun 1971, yaitu pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto. Salah satu pesertanya adalah golongan karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada pemilu-pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu pada pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir yaitu 1997. Di era sekarang, Partai Golkar menjelma menjadi partai politik yang mampu memanfaatkan serta memaksimalkan setiap isu yang muncul untuk dikomentari oleh para politikusnya. Efektivitas komunikasi politikus Partai Golkar terlihat jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan politikus dari PDI Perjuangan
yang disebut sebagai PDIP. Dengan 128 anggotanya, hanya 66 orang politikus PDIP yang muncul dalam pemberitaan yang dijadikan sebagai unit. Partai Golkar terpotret sebagai partai yang mampu memanfaatkan serta memaksimalkan setiap isu yang muncul untuk dikomentari oleh para politikusnya. Serta Partai Golkar juga muncul mampu menyumbangkan 21,34% dari total wajah publikasi yang diproduksi anggota DPR. Selanjutnya yaitu kegiatan rutin. Seperti yang kita ketahui, partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya itu mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama. Golkar itu didukung oleh militer, birokrasi, dan Golkar sendiri pun membawanya sebagai pemenang selama pemilihan umum 1971 sampai pemilihan umum 1997 pada pemerintahan Orde Baru. Selain itu, kemenangan-kemenangan Golkar selama pemilu Orde Baru tidak terlepas dari peran ketua umum atau pemimpin yang selalu melakukan konsolidasi hingga ke daerah-daerah. Ini merupakan salah satu strategi yang terus dilakukan oleh sejumlah ketua umum Golkar, yaitu Partai Golkar mendapat 107 kursi, terbilang 19,2% di DPR pada tahun 2009, setelah mendapat sebanyak 15.037.757. Perolehan suara dan kursi menempatkannya pada posisi kedua pada pemilu ini. Partai Golkar juga mendapat 91 kursi, terbilang 16,3% pada tahun 2014 DPR, setelah mendapat sebanyak 18.432.312. Perolehan suara dan kursi menempatkannya pada posisi kedua dalam pemilu ini. Partai Golkar juga mendapat 85 kursi, terbilang 14,8% di DPR hasil pemilihan umum anggota DPR pada tahun 2019. Setelah mendapat sebanyak 17.229.789, perolehan suara menempatkannya pada posisi ketiga dan perolehan kursi menempatkannya pada posisi kedua dalam pemilu. Selanjutnya yaitu pengikut setia. Yang pertama yaitu Dr. Andes H. Muhammad Yusuf Kalla, lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi pada tanggal 15 Mei 1942 dan kini berumur 78 tahun. JK adalah pengusaha sekaligus politisi Indonesia yang menjabat sebagai Wapres ke-10 dan ke-12. Ia merangkap sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya dan JK menjadi calon presiden bersama Wiranto dalam Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan Hanura. Kedua yaitu Insinyur H. Abu Rizal Bakri, yang juga akrab dipanggil Bakri Ical atau ARB. Lahir di Jakarta pada tanggal 15 November 1946. Kini berumur 74 tahun. Ia adalah seorang pengusaha Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak 9 Oktober 2009. Ia pernah menjabat juga sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Dan yang ketiga, yaitu Dr. Andes Setia Novanto, lahir di Bandung pada tanggal 12 November 1955 dan berumur 65 tahun. Ia adalah politikus asal Jawa Barat, Indonesia yang diusung oleh Partai Golkar. Ia menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2014 sampai 2019 dan telah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 1999 hingga masa jabatannya pada tahun 2019 tanpa putus. Sebagai perwakilan Golkar dari Dapil Nusa Tenggara Timur II yang meliputi wilayah Pulau Timor-Leste, Sabu, dan Sumba. Namun pada tanggal 16 Desember tahun 2015, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai
Ketua DPRD RI terkait kasus pencatunan nama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rekaman kontrak PT Freeport Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar periode 2009 sampai 2014 dan ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada tahun 2016 sampai 2017. Dan selanjutnya itu aspek ekspresi simbol kebudayaan atau ikon. Lambang Partai Golkar berupa pohon beringin yang dikelilingi untaian padi dan kapas dalam perisai segi 5 dengan pita bertulisan golongan karya di bagian bawahnya memiliki makna Partai Golkar, yaitu yang pertama, pohon beringin bermakna melindungi perlindungan bagi Indonesia. Kedua, padi dan kapas merupakan lambang kesejahteraan sosial untuk rakyat Indonesia. Ketiga, perisai segi 5 melambangkan ideologi partai yakni Pancasila. Keempat, warna dasar kuning bermakna kejayaan. Dan yang kelima yaitu 17 bunga, 8 akar gantung pada beringin dan 45 butir pada padi melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17/8/45. Selanjutnya yaitu perubahan sosial pada Partai Golkar. Paradigma baru Partai Golkar ini berisi pokok-pokok doktrin, visi misi, dan platform politik. Di dalam perumusan paradigma baru ini ada terkandung aspek pembaruan sekaligus kesinambungan. Aspek pembaruan ditunjuk melalui pembaruan struktur atau kelembagaan, dan aspek kesinambungan tampak pada kekukuhan Partai Golkar untuk tetap berideologi Pancasila dan doktrin karya kekaryaan. Kedua yaitu pembaruan ini di samping dimaksudkan untuk meluruskan sejumlah kekeliruan lama, juga diarahkan untuk mewujudkan Partai Golkar yang mandirian, demokratis, kuat, solid, berakar, dan responsif. Dengan paradigma baru, maka Partai Golkar diharapkan menjadi partai politik yang modern dalam pengertiannya yang sebenarnya, yakni tidak lagi sebagai partai penguasa yang disebut sebagai the rule party, yang hanya menjadi mesin pemilu atau alat politik untuk melegitimasi kekuasaan sebagaimana dalam paradigma lama. Selanjutnya, selesai. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata.